Bismillahirrahmanirrahim. Kita acara di kesempatan sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Sore hari ini, Masya Allah ya, Allahumma sayyiban nafi'an. Hujan deras tapi jamaah masih penuh, ini luar biasa sekali lagi. Barakallahu fikum untuk seluruh jamaah, ikhwan, akhwat, utamanya bagi panitia yang Masya Allah sudah mungkin bekerja siang malam nih ya untuk mempersiapkan acara di kesempatan pagi hari ini. Sore hari ini maksud kami ya. Semoga Allah catat semangat panitia dan juga semangat antum semuanya dalam menuntut ilmu, dan semoga Allah tempatkan antum nantinya di derajat surga tertinggi. Amin, Allahumma amin. Ana ingin tanya dulu yang belakang, apakah dengar suara dengan jelas? Coba angkutin jempol yang jelas, suaranya jelas? Masya Allah ya. Baik, sore hari ini merupakan edisi talk show terakhir. Tidak terasa, sepertinya baru kemarin kita ucapkan marhaban, selamat datang, tapi kita sudah memasuki 10 hari yang kedua. Dan pekan berikutnya adalah merupakan 10 hari terakhir insya Allah, sehingga sore hari ini merupakan edisi terakhir untuk talk show Ramadan. Dan sore hari ini kita menghadirkan kedua guru kita yang merupakan pengajar dari kampus SD Imam Syafi'i Jember. Beliau berdua, saya sapa dulu yang pertama, Masya Allah, Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Nah, nggak dengar suara antum kalau nggak pakai mikrofon Ustadz. Suara hatinya kedengaran. Masing-masing punya suara hati. Nah, Masya Allah. Baik. Nah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Harus agak sedikit power nih sepertinya Ustaz. Agak sedikit power suaranya. Iya, biasa. Karena puasa ini hikmah puasa. Iya. Baik Ustaz. Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Taufiq barakallah. Ustaz, kita mungkin sama juga karena sore hari ini bukan hanya yang nampak di depan kita, tapi juga ada pemirsa yang menyaksikan langsung di live konsultasi Islam sore hari ini. Mungkin dari berbagai daerah di Indonesia yang ingin datang langsung ke sini ke Jember, tapi ya qadarullah berhalangan waktu dan juga tempat, tapi tetap bersama kami di sini Ustaz ya. Barakallahu fikum. Yang kedua ada Ustaz Dr. Musyafa Adarini MA. Kita sapa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, emang ini mikrofonnya agak kecil lagi nih suaranya. Ustaz sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kapan datang Ustaz ke Indonesia? Kemarin malam. Kemarin malam. Masya Allah. Mungkin langsung fresh beliau ya. Alhamdulillah. Berapa hari Ustaz melaksanakan ibadah kemarin? 14 hari. Ini ibadah umroh Ustaz ya? Alhamdulillah. Setelah sekian lama Ustaz tidak umroh, kapan terakhir umroh waktu itu? 2 tahun yang lalu. 2 tahun sebelum pandemi Ustaz ya? Sebelum pandemi. Mungkin bisa cerita sedikit Ustaz, apa perbedaan umroh sebelum pandemi dan sekarang? Yang kemarin ketika berangkat, sebenarnya aturan sudah banyak dihilangkan. Jadi saya ke sana, aturan PCR sudah dihilangkan. Sudah ditinggalkan Ustaz? Sudah dihilangkan. Masya Allah. Aturan untuk daftar untuk umroh dan aplikasi juga sudah dihilangkan. Beberapa aturan masih, ya seperti masuk ke Raudhah masih harus daftar lewat muassasah atau yayasan yang menaungi. Yang lainnya sudah seperti biasa. Alhamdulillah. Seperti rapat, kemudian pakai masker sudah tidak ketat lagi. Ya, semua Jadi boleh nggak pakai masker? Bisa? boleh nggak pakai masker, nggak ada masalah Masya Allah. di semua tempat. Di semua tempat? Ya. Masya Allah. Seperti itu. Masya Allah. Memang ada banyak yang pakai masker, tapi itu kesadaran sendiri. Peraturan sudah tidak mewajibkan. Masya Allah.
Berarti jarak-jarak sudah tidak ada Ustaz ya? Sudah tidak ada sama sekali. Masya Allah, alhamdulillah. Dan ramai sekali sekarang. Ramai sekali Ustaz. Ramai sekali. Masih pakai karpet, Ustaz? Karpet masih atau udah dibentangkan? Sudah ada karpet semuanya seperti semula. Tapi kita sampai sekarang belum ya. Ini teguran untuk Dewan Masjid Ar-Rahmah ya. Harusnya udah pakai karpet ya. Mungkin masih dicuci Ustaz. Wallahu a'lam. Baik. Masya Allah, kita masih akan membahas tentang kisah perjalanan asatidzah kita dalam menuntut ilmu. Dan sore hari ini Masya Allah ya, kita kehadiran beliau-beliau untuk berbagi bagaimana dulu perjuangan beliau dalam menuntut ilmu sampai sekarang ya. Yang pertama saya ingin ke Ustadz Muhammad terlebih dahulu. Enggak berjodoh. Masya Allah. Lebih fresh gitu. Kenapa Ustadz? Lebih fresh karena Kabir yang lebih tua dulu. Yang lebih tua dulu. Alasan antum yang lebih muda dulu. karena beliau kan baru lebih lama pulang dari Madinah. Beliau kan masih berapa tahun Ustaz? Jadi nuansa Madinah itu masih lekat Ustaz ya. Fresh banget gitu. Beliau kemarin loh baru pulang dari sana Juga ya. Barakatuh ma'aka diriku. Berkah itu bersama yang lebih tua. Yang lebih tua. Lebih dewasa Ustaz. Ya. Ini tua karena kelihatan ubannya mungkin. Masya Allah. Nggak apa-apa deh, Anda udah tunjuk Ustadz Muhammad. Kita kenalan dengan Ustadz Muhammad dulu. Hai. Ustadz, bismillah. Antum aslinya dari mana sih Ustadz sebenarnya? Ya dari negeri seberang ya. Negeri seberang? Iya. Nah, beda negeri? Iya. Ini Jawa, kemudian ada Sumatera gitu ya. Dari Sumatera asli Ustadz ya? Keturunan kakek nenek dulu udah dari Sumatera? Betul. Kendati pernah juga di waktu di Madinah orang mengira anak itu asli India atau Arab-Araban gitu. Wallahu a'lam. Masya Allah. Tapi yang intinya semua dari ada darah Arab juga gitu. Sumatera tepatnya Sumatera mana Ustaz? Sumatera itu ya kalau orang mungkin mengenal dengan negeri lancang kuning gitu ya. Negeri lancang kuning. Artinya apa tuh Ustaz? Lancang kuning itu seperti apa ya? Perahu sampan kecil gitu ya. Yang biasa di apa namanya itu? Taruh di sungai gitu, biasanya seperti itu. Tapi ya negeri lancang kuning itu kan negeri yang penuh dengan berbagai tradisi dan budaya yang campuran dari ada negeri apa namanya itu dari Melayu, ada yang juga dari Sumatera Barat, ada juga dari ya berbagai masyarakat yang ada di sana. Kalau tepatnya antum dari Sumatera mana Ustaz? Itu Riau. Nah, Masya Allah. nah, Dari kecil Ustaz ya? dari kecil. Ustaz, Ana mau tes antum asli Riau atau bukan ya? Iya. Masih bisa pakai bahasa Riau Ustaz? Ya, insya Allah bisa. Coba. Yang orang Riau mana nih? Orang Riau? Nggak ada? Tapi bahasa Riau itu ada yang Melayunya, ada yang juga bahasa Minangnya, seperti itu. Jadi campuran gitu ya. Campur aduk. Seperti itu. Coba dikit Ustaz. Mungkin ada yang Ini nggak ada orang Minang. Orang Minang? Hah? Oke, coba tantang Ustadznya ngobrol pakai bahasa Minang ya. Buktikan antum orang Minang. Bawa KTP nggak? Oke, coba. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baga Ustaz. Alhamdulillah baik. Insyaallah. Ba poso kini Ustaz lagi lancar. Alhamdulillah lancar dengan izin Allah, lancar. Mudah-mudahan ya. Bisa bah kondisi antum. Kalau itu bah kondisinya. Ana sehat ini Ustaz alhamdulillah. Kalau waktu buka puasa ini dimakan dulu. Minum air dulu atau makan kurma dulu? Kurma dulu Ustaz. Kurma baru iya minum. Alhamdulillah. Mungkin di sunnah ya. Iya insyaallah. Antum yang wawancara bukan Ustaz. Apa ya? Antum yang tanya bukan Ustaz yang tanya. Baik. Bisa rayo kama pulang saat kampung dan karyawan atau di Sikon. Ada mudi di Siko aja. Siko saya. Bah gitu. Kok kayaknya Anda ngerti semua artinya ya?
puasa, buka puasa pakai kurma atau pakai apa gitu kan ya tadi kalau nggak salah ya. Terus antum mudik atau enggak gitu. Nah, agak sulit gitu nggak ada pertanyaan. Mudik itu kalau bahasa kaminya mudik itu dari hilir ke hulu itu mudik namanya. Oh, Kalau di Indonesia kalau dekat Lebaran itu mudik ya berarti pulang kampung berlebaran bersama kerabat kan begitu ya. Karena kalau tadi tidak mudik-mudik gitu ya, tetap di berlebaran di sini. Masya Allah, syukron ya. Antum berarti, antum orang mana? Riau, Pekanbaru. Antum juga Pekanbaru, Ustaz? Pekanbaru. Tapi beliau mungkin aslinya keturunan Minang. Nah, Sumatera Barat. Minang itu suku yang mendomisili ya Sumatera Barat. Nah, suku Minang. Oke, Masya Allah. Ternyata belasan tahun di Saudi Arabia tidak memudarkan bahasa Minang antum, Ustaz ya? Iya, karena begini, kronologinya begini. Waduh, ada kronologi nih panjang nih kayaknya. Gimana, Ustaz? Kendati ya, mungkin dari satu sisi adat istiadat di daerah Ana. Tempat kelahiran anak itu namanya Kabupaten Kuantan Singingi. Kampung kecilnya ya Teluk Pau, kemudian Desa Pangyan. Nah itu tradisinya banyak berasal dari Sumatera Barat. Kemudian di waktu masa-masa SMA, setelah menyicipi pendidikan di pesantren Pekanbaru, anak pindah ke Sumatera Barat, Padang Panjang. Ya, Sumatera Barat tentunya bahasa mereka bahasa Minang. Oh, Ya, Sumatera Barat itu Tawalib, Sumatera Tawalib Padang Panjang, bukan Tawalib Parabe, karena ada dua Tawalib. Tawalib Sumatera, Tawalib Padang Panjang, itulah yang namanya Buya Hamka dan keluarga mereka itu pendirinya. Kemudian ada Sumatera Tawalib di daerah Parabe, lebih dekat dari Bukit Tinggi. Nah, dan anak di Tawalib Padang Panjang ya 2 tahun di sana Masya Allah. dan menamatkan ya SMA dan aliyahnya di sana. Aduh. Begitu. Masya Allah. Langsung loncat SMA ya. Padahal pengen tahu sejarah TK-nya gimana dulu, Ustaz ya. Baik, Ustaz, sebelum itu, antum ini dilahirkan dari background keluarga yang seperti apa sih, Ustaz? Tapi sebelum Ana melanjutkan ya, Ana ada satu hal yang ingin Ana sampaikan di sini. Ya, agar nggak lupa ini. Oke. Ya. Apa yang akan Ana sampaikan ini, antum tidak perlu meniru dan tidak perlu ya menjadi seperti Ana atau mungkin seperti Ustadz Syafi, seperti Ustadz Ali, seperti Ustadz Mustafa, nggak perlu ya. Tapi Ana berharap pesan Ana di sini, antum harus menjadi orang yang lebih baik dari semua itu. Amin. Ya. Masya Allah. Karena ini semua kita masih dalam kehidupan yang belum istiqomah di atas suatu keadaan. Nah, Ya, kita berharap. Makanya mulai dari talk show yang dari pertama sampai sekarang, dan untuk selanjutnya jangan antum berharap, berkeinginan, berangan seperti kami ini. Kalau itu keinginan antum terlampau rendah semangatnya. Ya. Tapi jadilah seperti orang yang dikatakan Ibnu Mas'ud, "Man kana mustannan falyastanna biman qad mat." Barang siapa yang ingin mencari figur tauladan, contohlah orang telah meninggal. Mereka siapa? Sahabat Nabi, para ulama kita yang telah berhasil, telah berkhidmat pada agama ini. Ya, Muhajirin wal Ansar, para tabi'in, ya. Kemudian siapa lagi? Imam-imam mazhab yang 4 tersebut. Kemudian para ulama, ya. Jadi itu yang harus dicamkan, ya. Dicamkan. Jadi antum jangan menjadi seperti Dr. Arifin, jangan seperti Dr. Syafi, Dr. Ali, Dr. Mustafa, Dr. Muhammad dan Roy, jangan terlampau rendah. Nah. Ya, semangatnya. Tapi menjadilah seperti ya, kalau para sahabat itu ya sulit ya, akan mungkin ya. Jadi seorang yang mendekati ya Imam Malik, Imam Syafi'i gitu ya, nah. Ibnu Taimiyah dan ulama yang lain. Baik. Seperti itu pesan pertamanya itu yang ingin sampaikan. Masya Allah. Itu pesan penutup harusnya, Ustaz. Enggak. Pertama nanti diulang lagi. Oke, siap. Tapi setuju semua ya. Karena Masya Allah baru kali ini 3 talk show ini penutupannya di beliau loh, Masya Allah ya. Jadi harapannya harus jadi lebih dari beliau-beliau di depan, Ustaz ya. Nah, oke, Ustaz, kita deal ke pertanyaan awal. Silakan. Masih ingat pertanyaannya, Ustaz? Iya, nah. Apa pertanyaannya tadi, Ustaz? Diulangi lagi.
Ustadz nggak boleh salah, hostnya yang salah ya. Oke, Ustadz, kemarin kita banyak cerita dengan asatiza. Ternyata asatiza kita ini berbagai latar belakang. Ada yang mungkin orang tuanya dari latar belakang petani, ada juga yang pedagang, ada orang tua yang sudah mungkin dari kecil menekankan ilmu agama. Tapi tidak sedikit juga kisah asatiza ini yang dibesarkan dari keluarga yang bahkan lingkungannya itu tidak peduli dengan agama. Kalau antum ini seperti apa, Ustaz? Masa kecil seorang Ustadz Muhammad ini seperti apa sih? Oh, tenang. Baik. Ya, kalau memang keluarga anak ya, memang sangat keluarga yang sederhana. Kendati background mereka ada dari organisasi Muhammadiyah. Ya, Muhammadiyah. Orang tua keduanya memang PNS, Masya Allah. Tapi juga PNS plus juga ya, mereka sebagai juga ya petani. Jadi kendati mereka PNS, tapi juga mereka juga ya petani. Dan di waktu anak masih kecil, orang tua juga, ya ayah dan umi juga ya kita bersama-sama membuka lahan untuk membuat nama kebun karet. Masya Allah. Seperti itu. Dan juga dididik dari awal juga mengembala kambing, ternak, kemudian sapi juga. Gitu. Masya Jadi Allah. keluarga yang dan orang tua juga suka beternak juga. Rumah kita itu tingginya kurang lebih kayak rumah di desa gitu, rumah di kampung-kampung itu kan yang sampai mungkin ya mungkin 2 meter gitu ya. Karena biasa Kayak masjid ini, Ustaz ya? ini bukan 2 meter sih, ini tinggi 2 meter ya, gini lah ya. Oke. Karena dahulunya sering ada banjir, maka rumahnya harus ditinggikan seperti itu. Jadi begitu kalau sepanjang tahun tidak datang banjir ya, itu di bawah rumah tersebut tempat kandang ayam, kandang itik begitu ya. Kalau banjir itiknya hilang. Ya itiknya diselamatkan. Nah, Ustaz. Dan juga ya seperti itu. Jadi ya keluarga yang sederhana, Masya Allah. akan tetapi semangat orang tua ya agak berbeda dengan mayoritas semangat orang tua lain yang di kampung yang sama. Ya beliau orientasinya adalah bagaimana anak-anaknya bisa sekolah. Bahkan beliau orang tua karena tidak berkecukupan ya untuk kebutuhan kuliah kakak dan juga ya yang kuliah di waktu masih kecil itu ya, dan kita semua adalah tanpa boleh berhutang, setiap bulan tuh berhutang. Ustaz, satu saudara berapa orang? Ya jumlahnya 11 orang tapi yang hidup 9 orang. 9. Iya, 9 orang yang hidup. Jadi antum waktu masih kecil tuh sudah ada kakak yang sudah kuliah? Enggak, waktu anak udah di SD dan udah masuk SMP ya ada kakak yang udah kuliah. Dan kita semua, kebutuhan kita semua ya artinya tutup lubang gali lubang gitu ya. Yang digadaikan yaitu hasil dari pohon atau kebun karet tadi. Jadi dari situ orang tua begitu setiap ya Islam menimbang karet atau terkumpul, hasilnya bukan dibawa ke rumah langsung bayar hutang. Masya Allah. Begitu terus ya, dan itu semua dicatat oleh beliau ya, dicatat semua. Nah, begitu. Jadi sesungguhnya tidak ada yang spesial, bukan dari keluarga yang memiliki kekayaan dan juga ya perbendaharaan yang banyak, tapi mungkin ya orang tua menanamkan dari kecil semangat untuk belajar dan senang belajar, dan secara spesial yaitu belajar ya ilmu agama. Kendati keluarga-keluarga yang lain orientasi mereka bagaimana anak ingin sekolah umum, bahkan mereka mungkin tak kala itu ya mencibir gitu, loh kenapa Ali, itu orang tua namanya Muhammad Ali Yakub, kenapa Ali ini kok anaknya semua masuk sekolah agama juga, bagaimana nanti masa depannya gitu. Tapi orang tua tidak ya terpengaruh dengan cibiran seperti itu, karena beliau punya prinsip, karena bila berpegang teguh anak-anak paham tentang agama, insya Allah yang akan menuntun mereka di masa depannya. Masya Allah. Gitu. Oke, antum mulai kecil apakah sudah dimasukkan ke sekolah agama oleh orang tua atau sempat mengenyam pendidikan di sekolah umum? Ya dulu biasa ya SD ya. SD umum ya? SD umum biasa, karena dulu ya belum madrasah. Kalau di kampung belum seperti sekarang ya, begitu banyak madrasah atau ibtidaiyah atau yang sejenisnya. Jadi SD umum saja. Tapi dekat ya Mas, kita pergi berjalan kaki. Pergi dengan Jalan kaki.
Dekat dengan rumah. Ya kurang lebih 2 kilo. 2 kilo. Ya nah. 2 kilo dulu sama sekarang tuh beda loh Ustaz kayaknya. Tapi biasa 2 kilo itu tempat kita bermain gitu. Berarti kayak sini ke Perumdos Ustaz ya. Ya, lebih jauh dari itu. Oh, lebih jauh dari itu. Masya Allah. Masya Allah. Jadi kemudian SMP antum sudah masuk ke sanawiyah. Baik. Kemudian SMP itu sanawiyah Aha. berpindah ke Kampung Seberang. Oke. Dan untuk menyeberang itu kita pakai sampan kecil itu. Pakai apa Ustaz? Sampan kecil, tahu ya? Sampan. Antum Perahu. pernah melihat di perahu gitu? Perahu. Ya, kita makan sampan. Perahu, nah itu didayung sendiri. Masya Allah. Pernah lihat sampan atau perahu itu? Pernah Ustaz? Ya, Di Laskar Pelangi. ya. Ada di Laskar Pelangi. Baik. Kisahnya ini Karena ya rumah anak itu hidup di ada di pinggir sungai. Masya Allah. Seperti itu. Itu setiap hari antum harus menggunakan sampan itu. Nah, seperti itu. Masya Allah. Harus. Dan transportasi yang kita gunakan ya kadang berjalan kaki dari kampung kelahiran anak untuk kampung Seberang dan masih ada kurang lebih ya 3 kilo lagi. Itu sering kita berjalan kaki juga. Pulangnya juga 3 kilo berjalan kaki juga. Terkadang naik sepeda ontel itu. Nah, dan ya pergi tidak pakai sepatu dari rumah karena masih menyeberangi sungai. Masya Allah. Nah, Sepatunya ditaruh di tas dulu Ustaz. ya tas dulu. Kalau sepeda ontel juga dititip dulu di rumah, di Seberang rumah, ada yang di kampung Seberang tetangga di sana. Sehingga tidak bolak-balik tiap hari menyeberang yang membawa sepeda ontel tersebut. Karena menyeberangnya kita harus diletakkan di atas perahu tadi dan kita dayung sendiri. Begitu. Sekali dayung waktu itu bareng-bareng atau sendiri-sendiri Ustaz? Ya terkadang sama adik juga atau kakak juga, kadang sendirian, terkadang juga sama ibu, karena ibu juga kebetulan ya ngajar di madrasah yang sama, MTS yang sama. Masya Allah. Ibu waktu itu PNS guru Ustaz. Iya nak, seperti itu. Nah, Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz ya. Yang pingin tanya nanti ya. Oke, simpan dulu pertanyaan. Kita ke Ustaz Musyafa Iya, sekarang. betul. Masya Allah. Baik, Ustaz Musyafa. Masya Allah. Masya Allah. Ustaz Musyafa ini asli mana sih sebenarnya? Saya asli Jepara, Jepara. Jepara ini Jawa, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Ada yang asli Jepara di sini? Nggak ada. Kok nggak ada Ustaz? Orang Jepara nggak ada? Ada? Oh nggak ada Ustaz. Masya Allah. Berarti memang dari kecil Ustaz ya, keluarga asli Jepara semua. Asli Jepara. Hmm. Ya, dari desa Daren. Dari desa Daren. Dereng. Udah ada ketemu Ustaz ya desanya. Tempat beliau tanya desanya tapi nggak ketemu dulu. Baik, Masya Allah. Ustaz, kalau tadi Ustaz Muhammad udah cerita latar belakang keluarga. Kalau Ustaz Musyafa ini latar belakang keluarganya seperti apa sih Ustaz? Baik, dari sisi ekonomi ya, keluarga dulu pernah bapak ibu, bapak pernah bertani, setelah itu wira swasta, punya toko, Toko apa Ustaz? toko bahan bangunan sama mebel. Mebel. Ya, cuma itu di akhir-akhir, ketika pertama kali jadi petani ya dari keluarga yang sederhana, tidak kekurangan tapi cukup. Setelah itu berkembang menjadi punya toko, punya mebel. Ya, namun tidak juga dikatakan sebagai keluarga kaya, tidak. Biasa. Itu dari sisi ekonomi. Dari sisi agama, keluarga semangat menerapkan agama, cuma bukan keluarga dari bukan keluarga ulama, bukan keluarga ulama. Bapak di desa sebagai modin, tahu modin ya? Mudin yang menikahkan. Modin itu biasanya kalau di ya, kalau misalnya ada orang pengen membeli, dia dipanggil. Oh, Membolehkan juru sembelih Ustaz ya. Ya. Kalau di sini mudin itu orang yang menikahkan loh Ustaz. membeli hewan. Kalau misalnya ada acara-acara ya diminta untuk
memimpin doa, Nah, tapi bukan seorang ulama gitu. itu sampai sekarang Ustaz? Bapak sudah meninggal. Rahimahullah. Rahimahullah. Sedangkan untuk pendidikan, Bapak dulu lulus SR ya, lama sekali. SR sekolah rakyat dulu. Oh, Ya, insya Allah. Pernah tahu nggak sekolah rakyat? Nggak ada yang tahu nih, Ustaz. Generasi milenial ya. lama sekali. Itu setingkat apa Ustaz sekolah rakyat itu? SD. SD ya? Iya, Nah, tingkat SD saja. Sedangkan saudara-saudara, ya rata-rata mereka sekolah umum. Ada yang hanya sampai SMA, ada yang sampai S1, ada yang IAIN, ada yang sarjana hukum, ada yang sarjana ekonomi. Ya. Namun setelah itu rata-rata menjadi wira swastawan. satu saudara berapa? Satu keluarga berapa saudara? Ya, hampir sama dengan Sama Ustaz. Muhammad Nur Ihsan. 11. 11 yang meninggal 2. Berarti 9. 9. Masya Allah, kok bisa ya sama ya? Ya, yang 2 meninggal kecil. Panitia bisa menggabungkan 9 keluarga. Dan Antum nomor berapa Ustaz? saya sudah hampir 40. Bukan usianya Ustaz. Antum nomor urut berapa? Paling akhir. Paling akhir. Masya Allah. Paling akhir. Makanya saya punya 2 saudara yang sudah meninggal lagi. Kakak Ustaz ya? Iya. Nah, Kakak saya 2 sudah meninggal rahimahumullah. Ya, saya sudah 40, kakak saya sudah 60, Masya Allah. 58. Iya. Nah, Masya Allah. Alhamdulillah. Baik Ustaz, kemudian kisah dari SD, SMP, SMA waktu itu Antum sudah mengenal pondok pesantren kah? Atau masih sekolah umum waktu itu? Iya. Saya dari TK di desa. Ya biasa seperti anak yang lain. Setelah itu masuk MI. Ketika masuk MI saya ditawari untuk mondok. Karena ada pondok tahfidz yang baru dibuka di kota Kudus. Saya di Jepara, di perbatasan, ya tidak jauh dari desa, kira-kira 20 kilo. Itu ada pondok di Kudus, baru dibuka, baru setahun. Dan bapak saya ditawari untuk memondokkan anaknya ke pondok itu. Akhirnya saya ditawari untuk mondok. Saya ketika itu alhamdulillah langsung mau. Jadi umur 7 tahun saya sudah di pondok tahfidz. Masya Allah. Pondok tahfidz. Dan di pondok itu sampai 9 tahun. Berarti cuma 2 tahun Ustaz? 9 tahun. Oh, selama 9 tahun. Selama 9 tahun di pondok itu. Berarti sampai usia Sampai lulus SMP. SMP Ustaz, 15-16 tahun. Sanawi. Ya. Alhamdulillah kelas 5 SD sudah selesai. Selesai dari Al-Quran. Kemudian setelah itu hanya melancarkan saja. Maksudnya sudah bisa membaca Al-Quran? Enggak selesai. Menghafal? Kan itu pondok tahfidz kanak-kanak. Oh, Masya Allah. Ya, 1, 2, 3, 4. Ya 4 tahun. Kira-kira 4 tahun hafal. Setelah itu di pondok itu terus sampai Sanawi. Ya Sanawi setingkat SMP. Kemudian setelah itu melanjutkan lagi di dulu namanya bukan SM, MAK, Madrasah Aliyah Keagamaan. Dulu ada program itu. Jadi modul-modulnya pakai bahasa Arab sudah. Masya Allah. Ya, setelah itu lulus, saya karena sudah 12 tahun di sekolah agama, saya merasa jenuh. Pernah merasa jenuh juga Ustaz? Jenuh, iya. Merasa jenuh dengan pelajaran agama sih. Akhirnya saya ingin coba ke kuliah umum. Masya Allah. Didukung nggak waktu sama orang tua? Orang tua tidak terlalu tidak terlalu mengatur anak untuk sekolah di mana, Masya Allah. sekolah anaknya. Tidak, itu
yang tidak mendukung guru saya. Justru gurunya nggak dukung. Iya, kiai saya yang nggak mendukung. Masya Ada Allah. seorang kiai yang menyayangkan saya memilih jurusan ekonomi. Saya kan dulu ke Unisma Di Malang Ustaz. ya, Universitas Islam Malang. Itu sudah daftar, udah masuk. Sudah, Masya Allah. sudah masuk, sudah masuk ke jurusan ekonomi manajemen. Sudah hampir 2 semester. Jadi mau diterima, mau ujian semester 2, ada pengumuman diterima di Madinah. Masya Allah. Ini sebentar, ada cerita yang terputus nih ya. Dari pondok pesantren, antum tiba-tiba ingin masuk ke kuliah umum, tapi di sisi lain antum juga mendaftar di Madinah. Iya, karena ditawari sama kiai. Bukan atas keinginan sendiri. Bukan atas. Iseng berarti waktu itu saja. Saya dulu Masya Allah. pernah, sebenarnya setelah SMA atau setelah Tanawi ya, setelah aliyah, namanya aliyah. Setelah aliyah, saya memang jenuh, saya kepengen ke umum, tapi di sisi lain ada kesempatan-kesempatan untuk ke kuliah agama, seperti ke Mesir. Ya, akhirnya saya daftar Mesir juga untuk jaga-jaga. Jaga-jaga kalau di Madinah nggak keterima. Enggak, jaga-jaga kalau keterima. Kalau keterima kan gratisan. Oke, Masya Allah. Tapi ternyata lulusnya lulus cadangan. 1 tahun saya daftar 3. Saya daftar ke Mesir, daftar ke Madinah karena ditawari kiai. Kiai saya daftar ke Unisma karena keinginan saya. Masya Allah. Ya. Yang ke Unisma jelas diterima, langsung masuk tahun itu. Oke. Yang Mesir ya lulus cadangan itu. Yang Madinah pengumumannya kan setahun kemudian. Ya, makanya saya kuliah di Unisma, dapat 2 semester, kurang dikit, ada pengumuman diterima di Madinah. Masya Allah. Waktu itu apa yang membuat antum, kan antum jenuh Ustaz dengan kehidupan dari SD sampai sanawiyah belajar agama, sehingga antum udah dapat keinginan nih untuk belajar di kampus umum, udah keterima. Tiba-tiba ada tawaran lagi belajar agama dan antum langsung mau waktu itu. Apa yang membuat antum memikirkan untuk tetap berangkat ke Madinah? Kalau saya maunya daftar di Madinah karena memang dulu ketika mondok ya, saya di pondok Ormas NU. Di sana memang digembleng untuk taat kepada guru. Masya Allah. Hormat kepada guru itu memang sangat kuat. Berarti tagline manut kiai itu udah ada dari dulu Ustaz ya? Iya, Masya Allah. manut kiai. Jadi ketika saya ditawari untuk ke Madinah, itu saya nggak bisa nolak. Oke. Saya nggak bisa nolak, walaupun sebenarnya tidak ada dorongan dari diri. Masya Allah. Ya. Tapi ya alhamdulillah ya, kebaikan datangnya dari situ juga. Ketika saya dapat pengumuman ke Madinah itu saya masih bingung. Karena saya sudah lumayan lama di Unisma, teman-teman juga sudah banyak, sudah nyaman. Kemudian ada pengumuman ke Madinah. Saya ketika itu masih ingat saya ragu, saya sujud syukur atau tidak ini. Soalnya terima di Madinah Saya masih dapat telepon dari keluarga dari desa, kan alamatkan ke desa kan. Katanya ada surat dari Madinah ini. Kita tidak tahu ini maksudnya apa. karena berbahasa Arab. Sama berbahasa Inggris kan. Tapi saya dapat info dari teman-teman itu memang ada di Madinah. Ya, ketika itu saya ragu ini sujud syukur atau tidak ini. Akhirnya nggak jadi sujud Saya syukur. alhamdulillah akhirnya sujud syukur. Masya Allah. Saya pertama ragu. Alhamdulillah. Itu sujud syukurnya waktu di Malang Ustaz. Ya, iya, masih di Malang, masih di kos-kosan waktu itu. Oke, Masya Allah. Berarti seorang Ustaz Musyama pernah jadi anak kos, pernah jadi mahasiswa Unisma. Masya Allah. Berarti sempat punya KTM Malang dulu Ustaz ya? Kartu tanda mahasiswa Malang dulu ya? Kata, Masya Allah. saya dulu waktu itu ngurus untuk berhenti dari mahasiswa keluar. Ini KTM-nya harus tak kembalikan ke kantor. Saya ngurusnya ribet ternyata. Harus bayar ini, bayar itu. Akhirnya nggak tak urus. Tinggal. Akhirnya tak tinggal.
Iya. Berarti statusnya DO waktu itu Ustaz ya? Iya, jelas. Oke, Rasio. oke. Mau keluar baik-baik, sulit, akhirnya keluar nggak baik-baik Ustaz ya? Keluar diam-diam. Keluar diam-diam. Baik. Oke, KTM kartu tanda mahasiswa. Sekarang juga punya kartu tanda mahasiswa Madinah Ustaz ya? Alhamdulillah. Oke, Masya Allah. Simpan dulu kisahnya. Saya ingin kembali ke Ustaz Muhammad. Masya Allah. Ustaz Muhammad, ini udah dibocorin dulu, udah tiba-tiba masuk ke Madinah ya. Padahal anak penasaran gimana sih beliau berdua ini bisa mengenal kampus Universitas Islam Madinah. Tapi nggak apa-apa, kita ke Ustaz Muhammad. Antum pertama kali tahu Universitas Islam Madinah itu dari siapa Ustaz? Iya, sedikit berbeda dengan Ustaz Musyafa. Nggak apa-apa, perbedaan itu boleh. Perbedaan itu Boleh, Ustaz. keunikan yang apa ya, Masya Allah. Kalau beliau dari awal tidak punya minat untuk ke Madinah gitu ya. Tapi kalau anak dari awal begitu masuk pondok, sebelum di Sumatera Barat yang Padang Panjang tadi, anak pernah mondok di Al-Furqan, tapi bukan Gresik ya, Furqan di Pekanbaru, yang didirikan oleh paman anak dari pihak ibu, tentu dari keluarga ibu. Beliau alumni Universitas Islam Madinah, mengambil S2 di sana. Allah yarhamu, Syekh Jupri Effendi Wahab, Tamatan Gontor, dan berangkat ke Madinah dapatkan rekomendasi dari Pak Muhammad Nasir. Oke, itu ya. Secara fisik orangnya kurang sempurna ya, bungkuk gitu karena pernah jatuh di waktu kecilnya, tapi Masya Allah semangatnya. Nah, kuliah di sana sampai S2, dan beliau adalah angkatan Syekh atau Yusuf Harun yang mulai ngajar di Libya. Mungkin yang pernah belajar di Libya kenal beliau. Nah, begitu beliau pulang tahun 80-an begitu, 84, 85, beliau merintis pondok tadi. Nah, begitu merintis pondok, anak ya termotivasi untuk mondok, dan itu karena paman gitu ya, ingin belajar. Dan di waktu di pondok itu ya beliau banyak cerita tentang Madinah. Bagaimana ya enaknya belajar di sana, nikmatnya belajar di sana, ya kota Nabi, dan bisa juga sekali pergi umroh begitu. Dan beliau menanamkan kepada santri-santri di waktu itu ya, bagaimana kalian juga bisa ke Madinah. Dari situ mulai ya tertanam di hati ya ingin belajar di luar negeri di Madinah. Tapi kita tidak punya apa-apa, dari keluarga miskin, bagaimana mau berangkat ke sana? Waktu itu belum tahu kalau ternyata di Madinah gratis. Betul, gratis, tapi ya jelas untuk proses kesananya kan ya, atau mungkin dahulu pernah juga semangat belajar untuk bisa ke, yang penting luar negeri, Mesir misalnya. Pernah juga ya waktu mondok di Tawalib Padang Panjang pernah mengirim juga permohonan untuk daftar di Pakistan gitu, yang penting luar negeri begitu. Ya, tapi alhamdulillah ya Allah mudahkan. Begitu pindah dari pondok tersebut ke Tawalib Padang Panjang, nah di tahun terakhir tahun 92 itu ada utusan beberapa dosen dalam rangka daurah ya Arabiyah, itu biasa dulu dilakukan oleh dosen-dosen di waktu musim panas ya, datang mereka ke negara-negara Islam. Nah, datang dia salah seorang dari mereka itu Ustadz Profesor Dr. Muhammad bin Khalifah At-Tamimi ya, perintis Mediu, perintis dan pernah menjadi dosen ya, rektornya di sana, dan beliau ke Tawalib Padang Panjang. Nah, kemudian tatkala itu mampir dan ingin mengadakan tes seleksi untuk ke Madinah, dan ikutlah kita 4 orang anak, kemudian ada 3 orang dan teman-teman yang lain, 4 orang kita ikut di sana. Alhamdulillah ikut semuanya tes. Kemudian ya betul tahun 93 tamat di sana ya, kita anak langsung ke Libya karena belum muncul nama, karena memang proses 1 tahun seperti yang sampaikan Ustaz ya, musyafaat dari 1 tahun. Tahun setelah itu ya, begitu anak telah diterima di Libya, datang panggilan ya, seperti surat yang berbahasa Arab tadi, dialamatkan ke kampungan, dan keluarga teleponnya ada surat ya dari Madinah. Alhamdulillah sampai sekarang masih anak simpan ya. Masya Allah. Sujud syukur nggak waktu itu? Ya gimana ya? Subhan kegembiraan yang tidak
sulit untuk diungkapkan gitu. Insyaallah. Tapi sebelumnya ada yang unik, ya. Kendati itu bukan sebagai sebagai dalil ya. Kita nggak boleh berdalil dengan mimpi. Tapi anak pernah bermimpi sebelum ya datang ke sana, bermimpi tawaf 7 kali di Ka'bah. Ya. Karena bukan ahli ta'wil mimpi, tapi anak kenapa bu ya? Mimpi anak tawaf di Ka'bah begitu. Anak berusaha mentakwil, jangan-jangan ini antara takwilnya anak akan bisa berangkat ya ke Madinah, kemudian bisa ke Mekah dan bisa tawaf di sana. Ya, Masya Allah. Itu takwilnya anak seperti itu ya. Itu sebelum datang panggilan tadi surat ya, pemberitahuan. Dan alhamdulillah begitu sampai di Libya diterima di sana dan pernah belajar juga idad lugawi ya. Ternyata datang surat panggilan untuk ya atau belajar di Madinah. Maka juga segera dilengkapi persyaratan, kemudian juga tolong didatangi ya kedutaan Saudi Arabia untuk pengurusan masalah visa tadi. Alhamdulillah. Insyaallah. Oke. 93 anak. Baik Ustaz Musyafa atau Ustaz Muhammad. Dulu persyaratan masuk Madinah di zaman antum itu apa saja sih yang diperlukan? Ya, persyaratan seperti persyaratan sekarang juga ya, memang harus ijazah SMA, kemudian umur tidak lebih dari 25 tahun, kemudian ada 2 rekomendasi dari tokoh masyarakat atau lembaga kemasyarakatan, kemudian juga ya ijazah tentunya, kemudian akta, Hafalan Ustaz? Ada hafalannya tidak ditentu kecuali kalau untuk masuk nantinya di sana fakultas Al-Quran itu memang disyaratkan ya sekurangnya 25 juz kalau tidak salah, kemudian selama kuliah dilengkapi dengan 30 juz seperti itu. Tapi kuliah-kuliah yang lain ya itu tidak disyaratkan, tapi semakin banyak hafalan itu semakin tentunya membantu dan sangat menambah daya tariknya untuk bisa ya diterima di sana seperti itu. Kemudian juga kemampuan bahasa Arab. Ya, kemampuan ya waktu itu ya kemampuan kita sangat sederhana sekali karena tawalib tidak terlampau mempraktekkan ya, tawalib pada penting perhatian bagaimana komunikasi keseharian dengan bahasa Arab. Makanya anak berusaha untuk kuliah di ngambil dan lugawi dulu di Libya seperti itu. Oke. Ya. Ustaz Musyafa dulu sama persyaratannya? Ya, sama persis. Tapi yang Anda tahu minimal hafalan 3 juz. Iya. Ya. Cuma yang hafal Quran lebih diutamakan. Nah, Oke. Ustaz Musyafa penasaran, antum dari agama masuk ke Fakultas Ekonomi ngaruh nggak ke hafalan dan bahasa Arabnya waktu itu? Kalau ke hafalan jelas ngaruh ya. Oke. Karena semangat untuk murojaah Al-Quran jelas turun karena lingkungan. Lingkungannya sekarang lingkungan dunia gitu. Masya Allah. Sehingga Lingkungan hitung-hitungan lagi Ustaz ya? Ekonomi kan Ustaz? makanya lingkungan ini sangat penting ya. Kalau kita ingin menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang punya kemuliaan yang tinggi, kita harus memilih lingkungan kita. Kita kepengen pintar, lingkungan kita juga kita pilih orang-orang yang pintar. Kita pengen rajin belajar, lingkungan kita juga demikian. Ya, kalau lingkungannya baik, insya Allah jadinya baik. Ya. Juga karena murajaah yang kurang, ya jelas mempengaruhi hafalan. Nah, tapi waktu itu tidak mengurangi semangat antum Ustaz ya, walaupun mikir sulit syukur atau enggak waktu itu tetap berangkat waktu itu ya. Alhamdulillah berangkat karena tadi ya keluar negeri, kemudian gratis. Ya. Berarti bukan karena anak akan kuliah di Madinah, tapi karena waktu itu saja mikirnya disuruh kiai dan itu kuliah gratis. Ya, karena dulu ada doktrin-doktrin yang menjadikan saya takut ke Madinah. Apa waktu itu Ustaz? Masih ingat ya doktrinnya? Ya, doktrin biasa ya, seperti misalnya awas lo di sana nanti banyak pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Oke. Ya, awas jangan menjadi Wahabi. Oh, itu sudah ada rumor itu di zaman antum. Makanya jangan kaget ya kali. Itu tahun berapa Ustaz? Itu tahun 2002. 2002. Ya. Itu sama kiai masih dikuatkan untuk tetap berangkat. Iya, masih dikuatkan untuk tetap berangkat. Bahkan waktu itu kita mau dibikinkan surat untuk berjanji tidak meninggalkan maksudnya akidah yang lurus dalam pandangan mereka.
Surat itu ada. Alhamdulillah suratnya nggak jadi. Berarti nggak ada perjanjian, Ustaznya nggak jadi ya perjanjiannya. Sepertinya nggak jadi. Insya Allah. Sampai sekarang masih berkomunikasi nggak Ustaz dengan pihak pondok pesantren yang membesarkan Sama- antum? Iya, sama teman-teman masih, ya, sama kiai-kiai. Kalau pas hari raya, Masih. Ada rencana pengen ngajar di sana Ustaz? enggak. Di STD aja, oke, Masya Allah ya. Baik, oke, Ustaz Muhammad lagi. Ya, Masih ada waktu ya, oke, sekitar 5 menit mungkin ya. Ustaz Muhammad di Madinah ini mengambil jurusan apa Ustaz? ya. Jurusan pertama S1-nya dakwah usuluddin, kuliah dakwah usuluddin, dan kemudian di S2-nya jurusan Bisa dijelaskan Ustaz ini dakwah usuluddin ini dakwah apa? ya, dakwah usuluddin ini lebih ya dominan materi-materi akidah. Ya, tentunya secara umum ya, kurikulum Jamiah Islamiyah itu hampir sama ya. Oke. Tapi tentunya kuliah dakwah usuluddin ini lebih didominasi atau yang dominan adalah pembelajaran tentang ya akidah dan juga dakwah. Oke. Kemudian S2-nya jurusan akidah, kemudian juga S3-nya jurusan akidah. Akidah. Ya, Ustaz dari perjalanan S1 lanjut S2, lanjut S3, sempat nggak ada godaan setelah lulus S1 pingin balik ke Indonesia waktu itu? ya, keinginan tidak mau kembali itu ingin melanjutkan gitu, bukan kembali, tidak ingin kembali karena ingin bisnis travel, bukan itu. Ya, ini fitnah, tentunya fitnah. Lulus itu memfitnah. Nah, Anda masih ingat berapa di antara teman-teman yang satu angkatan yang sama diterima tahun yang 93, mereka datang semangat pertama Masya Allah menggebu-gebu. Sampai di sana kenal Rial yang guide ya para jamaah haji dan umroh buka daratan. Artinya semangat awal untuk menuntut ilmu, udara kemudian menjadi ya profesi menjadi ya penggait travel begitu. itu dibolehkan sama pihak Ya, secara universitas. aturan tidak diperbolehkan karena di KTP kita ya itu tidak boleh ya untuk bekerja. Oh, visa pelajar waktu itu. Bukan, tertulis di KTP, mungkin iqomah namanya. Iqomah itu seperti ya kartu tanda penduduk atau kartu tanda menetap di sana. Tapi khusus untuk belajar, Nah, khusus belajar. nggak boleh bekerja di sana. Bekerja enggak. Itu seperti itu. Jadi pada dasarnya mereka telah melanggar aturan. Kemudian ternyata ya subhanallah belajar ya lewat. Ternyata teman-teman yang beralih profesi tadi semangat belajarnya berkurang. Atau juga sebagian mungkin tidak selesai kuliahnya, kemudian pulang ke Indonesia juga ya ternyata juga di sisi ekonomi juga tidak melebihi ya. Jadi ruginya pertama tidak maksimal belajar di sana, kemudian juga secara duniawi juga mereka tidak menjadi orang yang kaya raya ya. Ya, sehingga juga tidak jelas ya. Kendati mereka tetap berusaha, tapi ya kapasitas keilmuan kemudian kuat, kemudian kemampuan juga berbeda tentunya mereka yang maksimal untuk belajar sana. Maka saya nasihatkan kepada mahasiswa baru, ingat kalian jangan jadi penggait travel di sini. Tapi Jadi KTP-nya, pulang menjadi menggait ilmu begitu. Masya Allah, Itu di majelis para ulama. Masya Allah. Ya, pernah sebagian pergi ya waktu dalam rangka umroh ada daurah di Masjid Nabawi, anak bersedih. Mana tulab, mana talibul ilmi yang mereka belajar datang ke Indonesia ternyata kosong. Nah, di zaman kita Masya Allah, ya mungkin pernah juga cerita Dr. Ali Misri dan juga Masya Allah kita berlomba-lomba, bahkan juga di zaman kita dahulu mukabah yang bulanan itu kita sisihkan ya untuk membeli kitab, sehingga kita pulang takharrud selesai itu mengirim begitu beberapa kontainer begitu sama teman-teman ya itu kitab yang dikirim dan belum ada memfitnah gadget waktu itu belum ada ya. Oke. Koleksi itu belum ada. Jadi alhamdulillah itu yang jadi ingat ya insya Allah barang siapa yang sungguh belajar ilmu insya Allah Allah akan berangkat derajatnya dunia dan akhirat. Dunia itu tidak akan hilang darinya, tapi dia akan meraih dunia dan akhirat seperti itu. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Musyafa waktu itu S1 yang awalnya kan memang karena agak sedikit terpaksa Ustaz ya masuk ke kampus. Tapi kita sampai di sana gimana Ustaz waktu itu? Nyaman atau justru merasa ada penolakan waktu itu Ustaz? Ya, karena memang background pemahaman yang berbeda, ya, tetap ya ada penolakan ya, terutama pembahasan masalah bid'ah.
itu sangat berat sekali untuk diterima. Ya, tapi alhamdulillah banyak teman-teman yang mau berdiskusi, mau berdebat, dan alhamdulillah ketika itu juga saya open mind ya, terbuka, sehingga banyak berdebat dan akhirnya saya menerima. Itu setelah berapa lama nerimanya, Ustaz? Sampai 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Debat itu 3 bulan, Ustaz? Iya. Masya Sampai Allah. 3 bulan. Di semester 1 awal. Iya. Saya masuk di persiapan bahasa dahulu. Oke. Ya, saya dapat 3 bulan, alhamdulillah bisa menerima manhaj salaf, dan ketika itu ya, seakan-akan saya harus membuang semua memori yang ada di kepala saya untuk diganti dengan data-data baru. Masya Allah. Itu yang terjadi. Dan di awal-awal saya ketika itu sudah sangat takut untuk mengatakan sesuatu tentang agama, karena saya khawatir yang saya katakan itu adalah sisa-sisa dari Pemahaman sebelumnya. Ya. Dan alhamdulillah saya sampai S1 selesai, saya sepertinya tidak pernah ngomong di depan orang. Masya Allah. S2 baru. Oke. Berarti S1 waktu itu masih perasaan takut, minder itu Iya. ada, Ustaz ya? Takut, karena takut itu data lama. Ya, minder karena banyak yang lebih baik dari saya. Oke. Ya. Waktu itu mengambil jurusan apa, Ustaz, S1-nya? Syariah. Ini berbeda, Ustaz ya? Beda. Syariah lebih mementing apa ya, lebih kompeten, lebih fokus ke fikih, usul fikih, kaidah fikih. Kemudian S2-nya, Ustaz? S2-nya saya usul fikih, lebih fokus lagi ke usul fikih, ke kaidah fikih. S3-nya juga usul fikih. Waktu itu pertama kali berani ngomong, Ustaz, atau mungkin berani berdakwah, itu waktu momen apa, Ustaz? Ketika itu ada tugas-tugas ya, seperti misalnya ngisi kajian ummahat, Oke. ya, ngisi kajian atau menyambut mahasiswa-mahasiswa baru, ya. Ketika itu mulai terlatih untuk ngomong. Beraninya karena ada tugas waktu, Ustaz ya? Iya. Karena terpaksa. Terpaksa lagi. Judulnya Ustaz Musyafa ini penuh keterpaksaan berarti. Nah, Masya Allah. S3-nya oke, sudah azan ya. Baik, silakan berbuka.